Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih meneruskan topik tentang pengantar persamaan diferensial biasa dalam bidang sains. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penurunan model pertumbuhan populasi, terutama model pertumbuhan eksponensial dan model pertumbuhan logistik. Masih bersama saya, Windarto, dari Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Topik yang kita bahas kali ini ada 3, yaitu yang pertama tentang tahapan pemodelan matematika, kemudian tentang penurunan model pertumbuhan eksponensial, dan yang ketiga adalah penurunan model pertumbuhan logistik. Kita mulai dengan tahapan pemodelan matematika. Pemodelan merupakan suatu proses membangun model. Sedangkan pemodelan matematika dapat dipandang sebagai proses membangun suatu model yang berbentuk ekspresi matematik dari suatu permasalahan real. Pemodelan matematika juga dapat dipandang sebagai abstraksi dari masalah real ke dalam bentuk abstrak. Secara umum, ada 4 tahap dalam pemodelan matematika. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan real. Dari sini kita masuk ke tahap kedua yaitu konstruksi atau membangun model matematika yang sesuai dengan masalah real tersebut. Pada tahap identifikasi masalah real, kita perlu mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan masalah real tersebut. Lalu dari situ kita bangun model matematika yang sesuai. Kadangkala model itu berbentuk model berupa persamaan diferensial atau sistem persamaan diferensial. Lalu pada tahap ketiga itu penentuan solusi model, kita upayakan menentukan solusi eksak dari model tersebut atau solusi analitik. Kalau tidak mungkin, kita bisa menggunakan solusi hampiran atau solusi numerik. Pada tahap ketiga ini juga kita bisa melakukan simulasi solusi model matematika. Lalu tahap yang keempat yaitu interpretasi solusi model dari sudut pandang masalah real. Interpretasi di sini berarti bahwa kita menerjemahkan, kita menafsirkan solusi model yang berhubungan dengan masalah real tersebut. Lalu kita bisa melihat apakah prediksi model secara kualitatif telah sesuai dengan fenomena real yang ada. Atau lebih jauh, kita bisa membandingkan antara prediksi model dengan data real yang tersedia. Jika ternyata hasil prediksi model jauh berbeda dengan data real, maka hal ini menunjukkan bahwa model tersebut masih perlu dilakukan perbaikan, sehingga perlu kita revisi model tersebut. Kita lanjutkan dengan topik kedua, yaitu masalah pertumbuhan populasi. Misalkan kita ingin membangun model pertumbuhan populasi kelinci. Di sini kita bisa mempunyai beberapa pertanyaan penting terkait dengan proses membangun model tersebut. Yang pertama adalah apa variabel keadaan atau state variabel yang sesuai untuk masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah apakah variabel keadaan itu berupa banyaknya populasi kelinci pada saat T, ataukah variabel keadaan itu adalah berat kelinci pada saat T. Tentunya hal ini sangat bergantung dari tujuan kita. Bila kita ingin memodelkan pertumbuhan jumlah populasi kelinci, maka variabel keadaan yang sesuai adalah banyaknya populasi kelinci pada saat T. Sebaliknya, jika kita ingin memodelkan pertumbuhan berat kelinci, maka variabel keadaan yang sesuai adalah berat kelinci pada saat T sebagai variabel keadaan. Katakanlah kita ingin memodelkan
pertumbuhan jumlah populasi kelinci. Maka kita dapat memisalkan YT sebagai banyaknya populasi kelinci pada saat T. Terkait dengan tahapan pertama pemodelan, yaitu kita identifikasi permasalahan real, maka di sini kita mempunyai paling tidak 4 pertanyaan penting. Yaitu yang pertama adalah bagaimana populasi kelinci bertambah atau bagaimana YT bertambah. Yang kedua adalah bagaimana YT berkurang. Apa yang menyebabkan populasi kelinci berkurang? Lalu pertanyaan ketiga adalah bagaimana memodelkan pertambahan YT secara matematis. Dan yang keempat adalah bagaimana memodelkan penurunan YT secara matematis. Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua tersebut, tentu kita harus melihat informasi penting dari bidang biologi. Dari bidang biologi kita memperoleh informasi bahwa populasi kelinci pada saat T, yaitu YT, dapat bertambah karena migrasi masuk atau perkembangbiakan kelinci melalui proses kelahiran. Sedangkan terkait pertanyaan kedua, yaitu bagaimana populasi kelinci berkurang, kita bisa menemukan paling tidak 5 faktor yang dapat menyebabkan pengurangan populasi kelinci, yaitu migrasi keluar, atau kematian alami, atau kematian populasi kelinci akibat dimangsa oleh predator, atau kematian akibat dipanen, misalkan dijadikan sate ataupun dipotong. Dan yang kelima adalah kematian akibat penyakit. Sampai dengan tahap ini, ternyata kita perlu memperhatikan 7 faktor hanya untuk memodelkan pertumbuhan populasi kelinci. Kalau 7 faktor ini kita masukkan ke dalam model, tentu model yang kita peroleh akan menjadi relatif rumit. Bagaimana untuk memperoleh model yang relatif sederhana? Maka mau tidak mau kita harus mengurangi keruwetan atau kerumitan dari model. Oleh karena itu, beberapa hal terpaksa kita abaikan. Jadi misalkan kita mengabaikan migrasi, maka migrasi masuk dan migrasi keluar kita abaikan. Kemudian untuk menyederhanakan lagi, kita abaikan kematian kelinci akibat dimangsa oleh predator atau hewan pemangsa. Selain itu, kita juga bisa mengabaikan kematian kelinci akibat pemanenan ataupun pemotongan. Dan kemudian kita bisa mengabaikan kematian kelinci akibat adanya penyakit. Sehingga dengan demikian kita hanya memperhatikan 2 faktor, yaitu pertambahan kelinci akibat kelahiran dan pengurangan kelinci akibat kematian alami. Kita lanjutkan kembali proses membangun model pertumbuhan populasi kelinci. Tadi kita telah memisalkan bahwa YT adalah banyaknya populasi kelinci pada saat T. Kemudian untuk menyederhanakan model yang kita peroleh, kita menggunakan 2 asumsi besar, yaitu yang pertama adalah pengurangan populasi kelinci akibat penyakit, pemanenan, dan pemangsaan oleh predator diabaikan. Lalu yang kedua adalah tidak ada migrasi pada populasi kelinci, dengan kata lain bahwa migrasi masuk dan migrasi keluar juga diabaikan. Dengan menggunakan 2 asumsi ini, maka kita peroleh bahwa YT, yaitu banyaknya populasi pada saat T, hanya dipengaruhi oleh laju kelahiran dan laju kematian alami populasi kelinci. Dari sini nampaknya sudah relatif sederhana karena hanya melibatkan laju kelahiran dan laju kematian. Meskipun demikian, kita masih mempunyai paling tidak 3 pertanyaan penting,
Yang pertama yaitu bagaimana kita merepresentasikan, bagaimana kita memodelkan secara matematis laju perubahan banyaknya populasi kelinci terhadap waktu. Atau bagaimana kita memodelkan laju perubahan Y terhadap T atau terhadap waktu. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana memodelkan secara matematis laju kelahiran populasi kelinci. Dan yang ketiga adalah bagaimana memodelkan secara matematis laju kematian populasi kelinci. Terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kita memodelkan laju perubahan banyaknya populasi kelinci terhadap waktu, atau bagaimana kita merepresentasikan laju perubahan Y terhadap waktu, maka kita bisa mengingat kembali konsep turunan atau derivatif. Secara fisis, derivatif yaitu dy dt dapat dimaknai sebagai laju perubahan Y terhadap T. Jika Y menyatakan banyaknya populasi kelinci dan T menyatakan waktu, maka dy dt dapat dimaknai sebagai laju perubahan populasi kelinci terhadap waktu. Oleh karena itu, terkait dengan pertanyaan pertama, maka kita bisa menggunakan dy dt sebagai model laju perubahan banyaknya populasi kelinci terhadap waktu. Dengan demikian kita memperoleh model dy dt adalah sama dengan laju kelahiran dikurangi dengan laju kematian alami dari populasi kelinci. Dari model dy dt sama dengan laju kelahiran dikurangi laju kematian alami, kita masih menyisakan dua pertanyaan besar, yaitu pertanyaan kedua, bagaimana memodelkan secara matematis laju kelahiran populasi kelinci. Dan pertanyaan ketiga yaitu bagaimana memodelkan secara matematis laju kematian alami populasi kelinci. Hal ini atau pertanyaan ini tidak trivial, perlu pemikiran. Dan salah satu pendekatan yang masuk akal, asumsi yang masuk akal adalah bahwa laju kelahiran dan laju kematian itu dapat dianggap atau diasumsikan sebanding dengan banyaknya populasi pada saat itu. Anda bisa membayangkan, katakanlah, populasi 1000 kelinci dan populasi 100 kelinci. Maka kira-kira banyaknya kelahiran akan lebih besar pada populasi 1000 kelinci dibandingkan dengan populasi 100 kelinci. Demikian juga kematian alami akan lebih banyak terjadi pada populasi 1000 kelinci dibandingkan dengan kematian alami pada populasi 100 kelinci. Jadi sekali lagi, salah satu pendekatan atau asumsi yang digunakan adalah laju kelahiran sebanding dengan banyaknya populasi dan laju kematian sebanding dengan banyaknya populasi. Dari sini kita bisa memperoleh bahwa laju kelahiran sama dengan A kali Y, dengan A adalah suatu konstanta positif. Selain itu, laju kematian alami juga diasumsikan sama dengan B kali Y, dengan B suatu konstanta positif. Bukan asumsi atau pendekatan bahwa laju kelahiran dan laju kematian alami sebanding dengan banyaknya populasi pada saat itu, kita memperoleh model pertumbuhan populasi yang berbentuk dy dt sama dengan AY dikurangi BY. Model ini dapat ditulis secara lebih ringkas menjadi bentuk dy dt sama dengan RY, dengan R sama dengan A dikurangi B. Model pertumbuhan ini disebut juga sebagai model Malthus,
yang mula-mula diusulkan oleh Thomas Robert Malthus pada tahun 1798. Sebagai tambahan informasi, Thomas Robert Malthus merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris yang hidup antara tahun 1766 sampai dengan 1834. Pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya, insya Allah Anda akan mengkaji bahwa untuk nilai parameter R bernilai positif dan nilai awal yang positif, model pertumbuhan Malthus ini mempunyai solusi fungsi eksponensial yang tidak terbatas. Jadi solusinya adalah Y-nya adalah fungsi eksponen yang tumbuh tanpa batas ketika nilai awalnya positif dan parameter R lebih dari 0. Karena suatu populasi tidak mungkin tumbuh tanpa batas, maka model Malthus ini perlu dilakukan perbaikan atau modifikasi model. Selanjutnya kita bahas bagaimana kita memodifikasi model pertumbuhan eksponensial. Jadi misalkan YT adalah banyaknya populasi kelinci pada saat T, karena terbatasnya daya dukung lingkungan, maka suatu populasi, termasuk populasi kelinci, tidak mungkin tumbuh tanpa batas. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan faktor pengurangan populasi atau kematian kelinci akibat terbatasnya daya dukung lingkungan. Lalu kita ingat konsep di matematika kombinatorik, bahwa misalkan jika ada dua populasi, populasi pertama berukuran M, populasi kedua berukuran N, maka banyaknya interaksi ataupun banyaknya persaingan antara kedua populasi tersebut adalah M kali N. Jadi ingat teorema pergandaan atau dalil pergandaan atau dalil perkalian. Jadi tingkat persaingan itu berbanding dengan perkalian ukuran populasi. Oleh karena itu cukup masuk akal bila kita mengasumsikan bahwa laju kematian akibat kompetisi atau persaingan adalah sebanding dengan Y kuadrat. Dengan demikian, secara matematis kita bisa memperoleh bahwa laju kematian akibat kompetisi dapat didekati, dapat dimodelkan dengan suku D dikalikan dengan Y kuadrat, dengan D suatu parameter yang bernilai positif. Dengan memperhatikan adanya laju kematian akibat kompetisi dan mengasumsikan bahwa laju kematian akibat kompetisi tersebut sebanding dengan Y kuadrat, maka model pertumbuhan eksponensial dapat kita modifikasi menjadi bentuk dy dt sama dengan ry minus dy kuadrat. Model ini bisa kita tulis menjadi bentuk dy dt sama dengan ry dikalikan dalam kurung 1 minus d per r y. Kemudian dengan mendefinisikan parameter k sama dengan r per d, maka modifikasi model pertumbuhan eksponensial tersebut menjadi bentuk dy dt sama dengan ry dikalikan dalam kurung 1 minus y per k. Modifikasi model ini memodel dua parameter yaitu R dan K, dengan parameter R adalah laju intrinsik pertumbuhan populasi dan parameter K adalah kapasitas maksimum daya dukung lingkungan. Parameter K ini juga disebut sebagai carrying capacity parameter. Modifikasi model ini disebut juga model pertumbuhan logistik atau model pertumbuhan Verhulst yang mula-mula diusulkan oleh Verhulst sebagai perbaikan dari model pertumbuhan eksponensial atau model pertumbuhan
Maltese. Sebagai penutup perkuliahan kali ini dan sebagai bahan latihan, silakan Anda menunjukkan bahwa Y sama dengan A, E pangkat RT, dengan A suatu konstanta, merupakan solusi atau selesaian model pertumbuhan eksponensial yang berbentuk dy dt sama dengan RY. Demikian kuliah pada kali ini. Atas perhatian Anda, disampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan kuliah ini membawa manfaat dan nilai kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.